Saudara pemirsa, bagaimana caranya mengetahui tujuan hidup Anda? Theodore Roosevelt berkata, "Do what you can with what you have, where you are." Apakah Anda mengetahui tujuan hidup Anda waktu Anda bekerja, memiliki keluarga, atau memiliki perusahaan sendiri? Apakah Anda hanya sekedar hidup, atau sekedar kerja, atau berusaha, atau ada tujuan yang jelas dalam hidup Anda? Anda dilahirkan di dunia ini memang sudah merupakan suatu berkat dari Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda punya tujuan hidup? Nyatanya kalau Anda tidak tahu tujuan hidup sendiri, maka ujung-ujungnya Anda akan melakukan hal-hal yang salah. Menurut statistik, 80% orang yang tidak bertujuan hidup akan mengalami kegagalan dalam kurun waktu 5 tahun sewaktu dia bekerja atau berusaha. Dan dari 20% tersebut, 80% lagi akan mengalami kegagalan setelah 10 tahun. Jadi dari 100% orang hidup, hanya 4% yang mempunyai tujuan hidup dan dapat berhasil. Rumah tangga yang dibangun tanpa tujuan juga menuju kegagalan. Rumah tangga itu seperti pohon yang harus disiram tiap hari. Demikian juga dengan hidup pernikahan kita. Kata pujian, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling mengasihi adalah air yang disiramkan ke dalam perkebunan pernikahan. Sebenarnya Allah telah menciptakan setiap orang dengan satu tujuan hidup yang harus dicari oleh tiap umatnya. Viktor Frankl yang mengalami penderitaan luar biasa di penjara Nazi berkata, setiap orang mempunyai pekerjaan atau misi di dalam hidupnya. Setiap orang harus melakukan sebuah tugas nyata yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ia tidak dapat digantikan ataupun mengulang hidupnya. Jadi setiap pekerjaan yang diberikan adalah unik dan merupakan sebuah kesempatan untuk melaksanakannya. Jadi kita diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan, adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mencarinya. Kita patut bergembira kalau kita telah mendapatkannya. Rick Warren yang sangat terkenal dengan bukunya The Purpose Driven Life yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan terjual jutaan kopi, ia juga mempunyai Purpose Driven Club yang bertujuan untuk terus mendorong orang untuk mengerti tujuan hidupnya. Ia mengatakan manfaat dari memiliki tujuan hidup. Yang pertama, mengetahui tujuan hidup memberi arti dalam hidup Anda. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memiliki arti di dunia ini. Banyak orang mencari ke berbagai tempat untuk mengetahui tujuan hidupnya. Kita perlu mempunyai rencana perjalanan hidup, karena kita semuanya akan berakhir dengan kematian, bukan? Sebenarnya kematian itu bukan tragedi terbesar, saudara, tapi hidup tanpa tujuan, itulah tragedi. Dr. Benny Siegel menentukan dan menemukan bahwa dia dapat meramalkan pasien kanker yang dapat bertahan dengan bertanya seperti berikut. Apakah Anda mau hidup sampai mencapai 100 tahun? Mereka yang masih memiliki tujuan hidup akan menjawab iya, dan biasanya merekalah yang akan bertahan di dalam sakitnya. Selalu ada pengharapan bila kita mempunyai tujuan. Mengetahui tujuan akan menyederhanakan hidup kita. Tujuan hidup akan menetapkan apa yang kita akan lakukan dan yang tidak. Tujuan kita akan menjadi standar yang akan kita pergunakan untuk mengevaluasi aktivitas mana yang penting dan tidak. Tanpa tujuan hidup, kita tidak mempunyai dasar untuk menetapkan keputusan kita, menyediakan waktu, dan mempergunakan sumber daya. Kita akan mengambil keputusan berdasarkan situasi, tekanan, dan perasaan kita pada saat itu. Orang yang tidak mengetahui tujuan untuk mencoba berbuat banyak dan akhirnya mengakibatkan stres, kelelahan, dan konflik. Topik yang kedua
adalah mengetahui tujuan, memfokuskan hidup kita. Tujuan ini akan mengkonsentrasikan usaha dan energi kita pada hal yang penting. Kita akan jadi efektif dan selektif. Kalau kita tidak fokus, akan ada yang namanya shiny object syndrome atau gangguan yang membuat kita tidak fokus. Tanpa tujuan, kita akan mengubah arah pekerjaan, hubungan, kantor, tempat ibadah dengan tujuan bahwa perubahan ini akan membebaskan kebimbangan kita atau mengisi kekosongan kita. Orang-orang yang membuat sejarah di dunia ini adalah orang yang fokus, saudara. Soichiro Honda, dia fokus pada power of dream dengan membuat kendaraan impian bagi banyak orang. Yang ketiga, mengetahui tujuan memberikan kita motivasi. Tujuan akan menghasilkan sebuah gairah atau passion. Tidak ada lagi yang memberi energi pada kita untuk berkarya selain adanya tujuan yang jelas. Jadi kalau tiap pagi kita bangun, kita segera mengucap syukur kepadanya. Karena setiap hari adalah hari yang baik yang akan mengisi tujuan hidup kita. Albert Schweitzer menyatakan, tujuan hidup dari manusia adalah melayani. Perlihatkan perasaan kasih atau compassion dan mau menolong orang lain. Yang keempat, mengetahui tujuan hidup mempersiapkan Anda untuk kekekalan. Banyak orang menjalankan hidupnya agar dapat meninggalkan warisan di dunia ini. Bukan warisan yang kekal. Pada waktu mereka meninggal, mereka ingin diingat. Tetapi yang penting bukan apa yang dikatakan orang tentang hidup Anda, tapi apa yang dikatakan Allah tentang hidup kita. Marilah bagi kita yang belum memiliki tujuan, segera miliki agar kita mempunyai hidup yang penuh semangat seperti Raja Wali yang mengerti kenapa ia menukik tajam dari atas langsung ke bawah. Ia bertindak untuk mendapat makanan baginya dan keturunannya. Ia membesarkan anaknya agar dapat menjadi perkasa seperti dia. Kalau Raja Wali saja tahu, apalagi kita manusia, bukan? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sempurna. Manusia yang mempunyai tujuan dan akan mencapainya. Semua dari kita dilahirkan untuk sebuah alasan. Tapi banyak dari kita tidak mengetahui apa alasan itu. Demikian dikatakan Danny Thomas.